Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas lagi soal TKA tahun 2025 teman-teman. Jadi teman-teman, sekarang kita cek ya langsung aja ke soalnya. Soalnya adalah hubungan makna antara paragraf 3 dan paragraf keempat. Jadi teman-teman langsung aja kita cek ke paragraf 3 sama paragraf 4-nya. Ini ngomongin apa? Kalau kurang membantu baru kita baca seluruh paragrafnya gitu. Jadi biar menghemat waktu juga. Ini ada paragraf 1. Terus ini ada paragraf 2, ini ada 3, ini 4, ya, ini 5, ini 6 teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita cek ya yang paragraf 3. Dia ngomongin soal perubahan cara komunikasi dari tatap muka ke virtual seiring dengan perkembangannya telepon genggam menjadi ponsel pintar mengubah pola interaksi sosial. Oke, yang kedua, dibanding ruang fisik, Gen Z lebih suka interaksi pada ruang virtual, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi kalau bisa kita simpulkan, intinya adalah si paragraf 3 ini, dia ide pokoknya adalah ngomongin soal adanya perubahan interaksi sosial dari fisik menjadi virtual. Artinya adalah mereka tuh atau Gen Z kayak kita teman-teman lebih suka interaksi virtual aja biar cepat ya gitu. Terus teman-teman kita cek paragraf yang keempat gitu. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan tahun 2020 nih, sebagian besar informal menyatakan bahwa ada faktor eksternal dan internal yang menjadi pemicu terjadinya pergeseran pola interaksi gitu. Di sini yang pertama ada faktor eksternalnya apa gitu. Terus kedua, faktor internalnya berupa ketergantungan. Ini ya teman-teman, kita simpulkan aja. Berarti yang paragraf keempat ini dia ngomongin soal pemicu, nah, atau faktor-faktor gitu. Faktor-faktor penyebab perubahan pola interaksi gitu. Nah, udah kelihatan kan guys? Berarti paragraf 4 lebih ke penyebabnya, paragraf ketiga akibat dari si faktor-faktornya. Sekarang kita cek yuk dari yang A dulu. Paragraf 3 merupakan akibat dari faktor-faktor pada paragraf keempat. Bisa kan teman-teman ya? Kita keep dulu ya. B. Paragraf 3 merupakan sebab dari faktor-faktor pada paragraf 4. Kebalik ya teman-teman ya. Paragraf 3 kan udah ngomongin tentang kondisi saat ini ya, yang lebih suka virtual. Faktor-faktornya di paragraf yang keempat gitu. Dia kebalik. Yang C, paragraf 4 memperkuat persoalan yang dipaparkan pada paragraf 3. Nah, teman-teman, di sini kan walaupun paragraf 4 ada hasil observasi yang kayak kuat gitu ya, tapi kan mereka itu adalah pembahasan dua hal yang berbeda. Kalau misalnya paragraf 4 memperkuat, harusnya dia itu memperkuat informasi paragraf 3, yaitu masih ngomongin soal misalnya gejala-gejala lain atau bentuk-bentuk lain tentang perubahan interaksi sosial dari fisik menjadi virtual. Misalnya dikasih contoh kayak sekarang misalnya lebih suka menyendiri si Gen Z-nya atau lebih suka untuk mengurangi interaksi yang di lingkungan umum dan lain-lain. Jadi lebih ke menunjukkan gejala lain atau contoh kasus lain tentang perubahan interaksinya. Itu harusnya kalau misalnya yang C gitu. Terus kalau yang D, paragraf 4 merupakan rincian dari persoalan. Enggak ya, enggak ngomongin soal rincian dari soal-soal yang lain ya gitu. Paragraf 4 memperjelas gagasan yang ditunjukkan pada paragraf 3. Oke teman-teman, kita cek yang E dulu. Paragraf 4 memperjelas gagasan yang ditunjukkan pada paragraf 3. Masih sama teman-teman ya, paragraf 4 tuh dia nggak memperjelas atau mengasih tambahan penjelasan tentang kasus yang dikatakan di paragraf yang ketiga. Justru dia tuh ngomong hal yang berbeda tentang faktor-faktornya. Jadi bukan tambahan gejala atau bentuk-bentuk atau contoh-contoh perubahan interaksi sosialnya. Jadi lebih ke pemicunya aja gitu. Jadi nggak dijelasin soal contoh-contoh yang lain atau bentuk-bentuk perubahan yang lain dan lain-lain gitu. Makanya jawaban yang paling kuat adalah yang ayam teman-teman gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.